Di antara nama pegawai yang tidak lolos tes CPNS atau tes ASN ada nama penyidik KPK Novel Baswedan dan Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo. Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga menolak gugatan uji materi atas revisi Undang-Undang KPK. Apakah ini sinyal terbenamnya asa pemberantasan korupsi di tanah air? Lalu bagaimana nasib KPK selanjutnya? Sore ini kita akan membahasnya dengan mantan pimpinan KPK Saud Situmorang. Selamat sore, Pak Saud. Selamat sore Indonesia. Dan Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo. Selamat sore Mas Yudi. Selamat sore Mbak. Oke, terima kasih semuanya sudah bergabung melalui sambungan Zoom. Saya mau ke Pak Saud terlebih dahulu. Baru saja informasi terkini MK membacakan putusan menolak gugatan uji materi atas revisi Undang-Undang KPK yang diajukan oleh Anda dan juga teman-teman dari tim advokasi lainnya. Bagaimana respon Anda dan kawan-kawan menanggapi putusan MK ini, Pak Saud? Ya, terus terang saya belum kontak Pak Laude ya, jadi belum sharing perasaan Laude dan Gus. Tapi melihat dari yang saya itu kan skornya berarti 8-1 ya. Yang satu itu kan dissenting itu jelas. Saya dissenting itu yang menurut saya rakyat Indonesia harus dengar. Oke. Yang lain kita hargai putusan itu, tapi coba mari kita lihat dissenting opinion yang disampaikan itu sebenarnya yang terjadi di Republik kita. Hukum harus ada kepastian, ya ini mengikat dan seterusnya kita hargai itu, tapi nanti bagaimana perjalanan Republik ini nanti kita lihat lagi, itu lain lagi sesinya. Sementara saya nyampaikan itu dulu, Mbak. Oke, tapi dengan adanya putusan MK ini apakah semakin memperkuat berlakunya Undang-Undang KPK yang baru? Ini akan semakin memperlemah, menjegal kinerja KPK ke depan, Pak Saud? Ya kan sudah jelas kita masih komit dengan 26 poin yang kita sampaikan kemarin kan. Dengan undang-undang baru itu kan ada 26 poin. Kalau kita khawatir tentang itu, ya itulah diskurs, itulah diskusi, itulah perdebatan. Sehingga kalau kita katakan ini kita harus menunggu sampai kemudian kapan ya, saya pikir perjalanan Republik ini kita sudah paham semua nasib berantasan korupsi itu kan finish ketika dia mulai menyentuh-nyentuh kekuasaan. Jadi ada 8 lembaga menuju 9 lembaga yang nasibnya mirip dengan KPK ini. Jadi sekali lagi di negara kita, mari sudah diputuskan demikian, kita lihat mudah-mudahan Yudi CS di dalam masih tetap perform ya, dengan asumsi mereka yang diganggu-ganggu dengan hasil-hasil protes yang menurut saya, menurut Mas Huda Ferry juga tadi itu lucu untuk diperdebatkan. Oke, semoga Mas Yudi CS masih bisa tetap perform, tapi yang paling mengejutkan adalah informasi status ahli pegawai KPK menjadi ASN, di mana kita mendapatkan informasi ada 75 nama yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan, termasuk penyidik Novel Baswedan dan Mas Yudi Purnomo sebagai Ketua Wadah Pegawai. Saya mau ke Mas Yudi. Mas Yudi, Anda sudah tahu hasilnya terhadap nasib Anda di KPK, memang betul seperti itu, Anda tidak lolos, Mas Yudi? Ya Mbak, jadi saya ciptakan dari awal ya, kami sebelumnya kan sudah mengetahui ya, sudah ada hasil yang dikirimkan oleh BKN kepada KPK. Namun kemudian itu kan masih ditutup. Saya baru mengetahui dan ini meluas ketika banyak di pemberitaan, ketika itu saya sedang memeriksa saksi suatu perkara. Ya, di sana kemudian saya melihat loh, ada beberapa pegawai, bahkan puluhan pegawai yang tidak lolos dikatakan gitu kan, padahal sebenarnya itu masih belum diumumkan oleh pimpinan KPK seperti apa. Tetapi yang menarik adalah bahwa pegawai yang tidak lulus itu katanya langsung diberhentikan. Tentu saja kami semua terkejut gitu kan, apalagi kan target dari lembaga bahwa 1 Juni itu seluruh pegawai KPK diangkat menjadi ASN. Nah, ini yang menarik gitu. Dan di situ kalau kami membaca itu kan banyak penyidik senior KPK yang menjadi Kasatgas KPK. Tentu kita sangat mengkhawatirkan jika itu terjadi. Namun kemudian kan pimpinan, kemudian juga tadi juru bicara KPK menyampaikan bahwa itu belum dibuka dan sebagainya. Tapi concern kami adalah jika benar itu nama-nama yang ada, maka tentu
pemberantasan korupsi ini akan sangat suram. Kenapa? Karena nama-nama yang ada beredar di situ itu adalah orang-orang penting di KPK. Kita bisa melihat misalnya Bang Novel, kemudian Pak Damanik saya lihat, kemudian ada Bang Rizka, dan saya yakin Pak Saud sudah mengenal mereka ketika kita ekspos penyidikan, dan mereka adalah penyidik-penyidik yang tangguh. Kemudian di bidang lain juga ada. Kita melihat di Biro Hukum bagaimana itu para pegawai-pegawai yang berkualitas dan yang berintegritas seperti itu. Nah, kami sendiri menyampaikan bahwa jangan sampai ujian ini hasilnya itu menjadi terminate gitu kan. Apa? Karena undang-undang sendiri sudah menyatakan bahwa pegawai KPK itu langsung diangkat menjadi ASN. Jadi kalaupun ada tes seperti ini, kami sebelumnya ketika mengikuti ini mengatakan bahwa ini hanya pemetaan gitu kan, bagaimana kualitas, bagaimana ini dan sebagainya. Seperti itu. Mas Yudi, kita pengen tahu apa sih sebetulnya pertanyaan di tes wawasan kebangsaan yang kemudian menjadi syarat utama bagi para pegawai KPK untuk bisa alih status pegawai begitu. Apakah betul ada pertanyaan-pertanyaan yang mengarah ke agama-agama tertentu begitu, Mas Yudi? Ya, saya sendiri kan mengalaminya juga. Jadi tes itu dibagi 2 hari, selang waktu mungkin seminggu ya. Di hari yang pertama itu tes tertulis, hari kedua wawancara. Ya memang di situ kalau kita melihat, ya itu kan dikatakan wawasan kebangsaan dan sebagainya. Tetapi lebih banyak pertanyaan-pertanyaan mengenai pertama, apa pendapat Anda tentang FPI misalnya, tentang HTI, tentang OPM, kemudian tentang LGBT dan lain sebagainya. Dan saya pikir semua pegawai tentu akan menjawab sesuai dengan apa yang dipersepsi oleh mereka gitu kan. Tetapi yang paling penting adalah bahwa kami belum mengikuti tes tersebut, ya kami sudah menyatakan bahwa kami setia pada Pancasila, NKRI, Undang-Undang Dasar 45 seperti itu. Jadi saya pikir ini bukan tes yang benar salah. Gitu kan, kalau tes yang benar salah kan ketika memang kita targetnya misalnya pertanyaan misalnya pertanyaannya A tapi jawabannya A, tapi ini kan tidak gitu kan, itu jawabannya tuh benar salah, artinya tidak ada yang salah gitu, boleh menjawab apapun sesuai dengan pendapat kita. Seperti itu. Pak Saud, Anda pernah memimpin teman-teman ini, pernah memimpin para penyidik ini, pernah tahu bagaimana kinerja mereka, kemudian mereka tidak lolos karena tes wawasan kebangsaan yang tadi disebutkan oleh Mas Yudi. Ada beberapa pertanyaan yang memang bukan benar salah begitu ya, pertanyaan-pertanyaan yang mengarah ke sifatnya pandangan-pandangan umum tertentu. Apakah Anda melihat bahwa tidak lolosnya orang-orang ini ataupun para penyidik ini, orang-orang yang berprestasi sebagai upaya menyingkirkan mereka dari KPK, Pak Saud? Ya, yang paling penting adalah betul nama-nama itu ya. Kebetulan kali malam juga saya dapat nama-nama itu beredar. Betul atau enggak ya. Tapi nama-nama itu orang-orang yang kita kenal persis, bahwa KPI-nya, kinerjanya cukup jelas gitu ya. Dan saya makanya selalu katakan mereka adalah orang yang tough guy. Orang-orang yang tough guy itu berintegritas, berani, nggak takut apapun gitu. Itu sebenarnya orang-orang kita cari, orang-orang kita kendaki di negeri ini. Dan bukan kita kendaki orang-orang pengecut, penakut gitu ya. Kita nggak perlu orang-orang kayak gitu memberantas korupsi. Nah kemudian nama-nama itu kalau betul ya nama-nama itu, ini menjadi sebuah yang menurut saya bertentangan dengan misi pemberantasan korupsi itu sendiri yang kita sebut sebagai extraordinary crime. Kita of course perlu juga orang-orang yang ekstra berani gitu loh. Jadi kemudian kalau itu disaring dengan model-model keyakinan, ideologi dan seterusnya, saya dengan lambang KPK Garuda itu udah selesai, udah itu nggak ada urusan lagi soal ideologi di situ. Lah namanya tuh Garuda Pancasila paling atas itu semua udah otak mereka. Kemudian kalau dikaitkan dengan hal-hal yang lain-lain, ada orang yang pandangannya sedikit radikal, pandangan yang berpandangan dengan yang apa. Saya di KPK tuh pernah nerima Rizik loh ketika unjuk rasa. Terus kemudian pecat aja tuh Saud kalau gitu. Gak bisa. Unjuk rasa di depan dari jam berapa gitu, terus kemudian pimpinan saya nerima di bawah, terus kemudian pikiran saya, katanya tadi ada pertanyaan kan, katanya Mas Ferry tentang posisi orang-orang yang mengcounter atau yang berpikiran di luar mainstream gitu ya. Apakah itu kemudian menghambat pertumbuhan pemberantasan korupsi?
justru Undang-Undang 19 itu sendiri yang menghambat gitu loh. Jadi sekali lagi orang-orang baik yang di dalam itu nanti kita lihat, mudah-mudahan kita salah dengar atau mungkin katanya belum dibuka amplopnya segala macam ya. Tapi saya yakin kalaulah mereka-mereka itu kemudian yang sejumlah 70 itu, dan saya ada nama Arin itu orang yang paling saya nggak ngerti Arin itu sekretaris pimpinan, itu namanya juga ada saya lihat di situ. Arin itu orang, aduh gila gimana ya Arin nggak masuk, bingung saya juga. Jadi, belum lah kita bicara Rizka, ada Manik, Novel, kemudian ada Dedi Nenggolan segala, itu orang top guy men. Oke, Pak Saud, bagaimana kemudian nasib KPK ke depan dengan adanya putusan MK, berlakunya Undang-Undang KPK yang baru ini, dan juga tidak lolosnya 70 orang yang tadi kita tahu namanya beredar, orang-orang tough guy, orang-orang berprestasi. Apa yang akan terjadi pada KPK ke depannya, Pak Saud, menurut Anda? Ya, sebagai orang beriman kita harus berdoa ini. Yudi juga saya bilang tadi malam, kita harus berdoa, mau gimana lagi. Ini perjalanannya udah kayak begini, mudah-mudahan mimpi-mimpi Indonesia 2045 bisa dicapai dengan KPK. Katakanlah asumsinya undang-undangnya kita hargai putusan Mahkamah Konstitusi hari ini. Ya undang-undang jelek juga kalau pelaksanaannya bagus, kita pakai hati nurani. Saya yakin orang-orang tough guys still working gitu ya. Jadi sekali lagi nanti kita sampai suatu saat kita ubah lagi undang-undang itu kapan-kapan gitu. Jadi jalanin aja dulu. Penting kita jeblosin orang-orang jahat itu ke penjara semua gitu. Oke. Ya, terakhir Mas Yudi, langkah apa yang sedang disiapkan oleh teman-teman wadah pegawai dan juga para pegawai lainnya yang tidak lolos begitu dari tes wawasan kebangsaan? Apakah sudah dirundingkan apa langkah hukum yang akan diambil begitu? Ya, untuk sementara kami sedang menanti dari pimpinan KPK seperti apa, dan kami yakin pimpinan KPK adalah orang bijaksana, apalagi di bulan Ramadan ini, bulan suci. Tentu saja pimpinan KPK pun sudah mengenal nama-nama yang beredar ya. Sehingga mungkin pimpinan KPK sudah paham bahwa mereka bekerja siang malam untuk memberantas korupsi dan sebagainya. Apalagi sudah ada yang sampai 15 tahun di KPK. Seperti itu. Ya, jadi harapan kami adalah bahwa pimpinan KPK nanti itu punya putusan yang bijak lah di dalam, supaya nanti kita tetap bisa bersama-sama lagi dalam memberantas korupsi. Apapun nanti hasil dari TWK yang akan diumumkan. Seperti itu, Mbak. Oke, kita tunggu saja nanti bagaimana penjelasan dari pimpinan KPK terkait dengan nasib 70-an pegawai yang dikabarkan tidak lolos tes wawasan kebangsaan dan tidak lolos menjadi ASN dari status ahli pegawai. Kita akan tunggu nanti penjelasan dari KPK. Dan terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung sore hari ini. Ada Ketua Wadah Pegawai Mas Yudi Purnomo dan juga mantan pimpinan KPK Pak Saud Situmorang. Terima kasih banyak semuanya atas waktunya kepada CNN Indonesia Newsroom.